Kedua, gedung Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Potensi sumber daya yang ada sangat tinggi. Tetapi yang mampu kita laksanakan sekarang itu adalah hanya untuk mengolah, hanya untuk menambang. Untuk mengolah masih sebagian dikit saja, termasuk itu masih berkisar antara 11%, ya. Nah itu 30,81% bekerja di sektor pertanian. Tadi kita lihat pertambangan itu tadi pertumbuhannya tinggi, tapi kalau kita lihat yang bekerja di sana hanya 2,49%. Gerakan apa semua melalui perumda saya apa semua kita gerakan, tapi konsumsi juga. Dan alhamdulillah saya ingin Pak Gubernur, saya masih jaga terus. Kalaupun misalnya harga pangan agak ini saya langsung turunkan, alhamdulillah. Dan saya berterima kasih kemarin di Sulawesi Tenggara, Konawe tadi mewakili Sulawesi Tenggara yang menerima dana inflasi dan kemiskinan ASEAN 15,1 miliar rupiah. Kompas Gramedia, Pak. Itu penting. Memang nama saya Dahlan bersama dengan nama pendiri Kompos, tapi saya Dahlan yang tribun. Jadi dibikin oleh Pak Yaakob untuk memberikan. Saya izin menyampaikan yang tidak enaknya saja, Pak. Angka kemiskinan, gitu. Mohon izin, mungkin langsung saja dari angka kemiskinan. Semoga pertumbuhan ekonomi yang sudah diprediksi tinggi mampu menurunkan kemiskinan. Ya, kita slide langsung kepada kemiskinan. Menurut data BPS pada bulan Maret 2023, kemiskinan Sulawesi Tenggara itu masih 2 digit, 11,43%. Itu dari tahun Maret 2019. Yang keempat, optimalisasi potensi pariwisata Sulsel dalam menggerakkan. Ya, tadi yang saya sampaikan, penguatan amenitas. Lokasi kita sudah bagus. Allah ngasih ya kepada kita ya tempat yang bagus. Nah, tinggal bagaimana ya, fasilitas pendukung lainnya, kita menyebutnya dengan amenitas, termasuk juga aksesibilitas. Ya, bagaimana kita melihat ya sarana penghubung mana yang menjadi kompetensi. Kemudian koordinator bidang perekonomian Pak Susi Wiono Multiakso dari Unhas, ya, dosen fakultas ekonomi di Halu, para kepala daerah yang mewakili dari kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, Bapak Ibu pimpinan Pemprov, pimpinan perbankan, kepala asosiasi, akademisi, mahasiswa, secara khusus Pak Hugua. Tadi udah mau siap-siap ke Jakarta, saya telepon. Terima kasih sudah datang, Pak. Baik, Bapak. Juga hadirin undangan yang berbahagia. Cerita sejarah ini dan kita berkata yang ramah di sini. Pergi ke acara-acara keren yang telah kamu nanti dari kita. Lebih merasakan Indonesia. Sebentar Pak Dahlan, saya berusaha untuk meletakkan dasar di sini. Kemudian membangun kerjasama dengan sektor private ya dalam mendatangkan investor dengan skema KPBU. Jadi kalau KPBU ini kita serahkanlah kepada badan usaha, karena apa? Kalau kita sendiri ya yang laksanakan nggak hemat ya, karena pakai duit negara udah terserahlah ya. Tapi kalau umpamanya badan usaha tentu menghitung profit ya, menghitung profit, pengeluarannya bagaimana dihitung ya, kira-kira skema KPBU seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, mensederhanakan prosedur dan tata kelola, ini ada breakdowningnya bagaimana ke bawah. Kemudian yang ketiga, memastikan stabilitas ekonomi, kondisi politik dalam menjaga kepercayaan investor. Kita bisa melihat bagaimana kita menangani berbagai konflik yang ada di Sultra, kemudian dan seterusnya, termasuk penguatan industri pariwisata di Sulawesi Tenggara. Kita bisa belajar apakah dari Jogja
mulai memanggil untuk datang ke Sulawesi Tenggara, kemudian kita bentuk komunitas, kemudian juga taruhlah kita infrastruktur hotel nggak ada, kita siapkan hotel-hotel ataupun rumah tinggal yang bisa selaku hotel kita belajar dari Yogyakarta. Semua ini juga melalui proses penguatan kelompok sadar wisata. Jadi di dalam program masyarakat itu ada rasa memiliki terhadap sultra, ya, bukan berbicara taksian saja. Lanjut. Selamat datang kepada penjabat Acara ini juga disiarkan secara live melalui channel YouTube tribunnews.sultra.com dan seluruh channel YouTube Tribun Network. Izinkan saya mengucapkan selamat datang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.